melanjutkan materi sebelumnya tentang kolom gaya koran, ya. Di dalam soal kolom gaya koran ini kalian juga diminta untuk membuat tabel, ya. Dan tabel yang kalian buat di sini ini adalah versi tabel yang sebenarnya. Bukan versi tabel yang dibuat menggunakan indentasi seperti kemarin ya, tabulasi indentasi, tidak seperti itu. Ini benar-benar tabel yang dibuat menggunakan komponen tabel. Ya. Sekarang saya akan mencontohkan tentang pembuatan tabel dan teori-teori yang menyertainya ya. Ini. Oke. Tabel itu masuk menunya di dalam insert tabel. Yang pertama saya akan ajarkan ke kalian adalah bagaimana cara membuat tabel atau mendefinisikan tabel. Ada beberapa cara untuk bisa membuat tabel di dalam Microsoft Word. Yang pertama kita gunakan otomatisasi. Caranya adalah Anda masuk ke menu insert, kemudian ada tombol di sini shortcut tabel, Anda klik panahnya. Di bawahnya ada insert tabel, ada kotak-kotak. Nah, yang vertikal ini kolom, yang horizontal ini baris. Ya, jadi misalkan saya ngomong di sini berarti ini kolom 1. Ya, sampai bawah berarti ini kolom 1. Ini kolom 2 dan seterusnya. Dan baris. Ya, baris 1, baris 2 lah. Misalkan kalian butuh membuat sebuah tabel, Anda tinggal milih di sini. Mau berapa baris, berapa kolom. Misalkan seperti ini. Langsung jadi. Nah, ini sudah jadi tabel. Ini cara pertama membuat tabel. Kemudian cara yang lain bagaimana Pak? Cara yang lain Anda diperkenankan juga lewat sini itu menggunakan menu namanya insert. Nah, pada saat Anda menggunakan menu ini, Anda diberikan kewenangan. Silakan Anda definisikan berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang akan Anda buat. Misalkan saya butuh membuat kolomnya 5, barisnya 5 juga bisa. Mau membuat kolomnya 12, barisnya 6 bisa. Sekendaknya. Dan juga bisa lewat sini, bisa Anda tambahi, bisa kurang. Ya seperti itu. Kemudian pilihan yang ada di bawah ini ada pilihan fix column width, ada pilihan auto, ada kalau Anda tekan panah atas ini akan mengatur lebarnya kolom. Kalau auto berarti kita serahkan ke Microsoft Word ya. Untuk apa? Untuk mendefinisikan kolomnya. Karena saya butuh 10 kolom, maka lebarnya berapa? Terserah Word lah. Itu kalau milih auto. Tapi kalau Anda milih angka tertentu, misalkan 1 cm, ya berarti setiap kolomnya nanti akan didefinisikan lebarnya 1 cm. Itu kalau pilihannya fix column width. Ada juga pilihan auto fit content. Auto fit content ini sangat powerful ya. Artinya gini, kolom itu pertama akan dibuat sangat tipis. Lebarnya itu sangat tipis. Lebarnya nanti akan mengikuti isi dari kolomnya. Saya pilih coba ini ya, saya pilih ini ya. Nah, tabelnya hasilnya seperti ini. Ini ada 10 kolom, 6 baris. Kemudian kolom pertama saya isi, perhatikan. Maka lihat lebarnya kolom itu secara otomatis akan mengikuti isinya. Secara otomatis. Karena memang saya mendefinisikan bahwa lebarnya kolom itu sesuai dengan konten atau isinya. Isi dari kolom. Terutama nanti ada pertama kali biasanya kan kita ngisi kolom pertama baris pertama kan di sini ya. Kolom pertama baris pertama seberapa lebarnya, maka dia secara otomatis. Bagaimana nanti kalau misalkan saya ngisinya itu sampai melebihi batas, Pak? Melebihi batas ini maksudnya gimana? Sampai lebarnya itu melebihi margin. Misalkan gini ya. Nah, pada saat kalian ngetik isinya kolom itu melebihi margin, otomatis tabel itu tidak akan bisa nembus kan? Tidak akan bisa nembus margin. Jadi lebar kolom nanti akan disesuaikan. Tapi tetap yang isi kolomnya lebih banyak ya dia lebih lebar, isi kolomnya lebih sedikit ya dia lebih sempit.
seperti itu. Itu kalau menggunakan aturan apa tadi? Auto fit content ya. Auto fit content. Kemudian ada lagi tadi pilihannya auto fit to window. Kalau auto fit to window itu berarti lebar tabelnya, ingat-ingat ya, lebar tabelnya itu langsung dari batas kirinya margin kiri, batas kanannya otomatis langsung margin kanan. Kemudian masing-masing kolomnya akan diberikan lebar yang sama. Jadi induknya akan langsung diatur dulu selebar margin. Kalau induknya sudah diatur selebar margin, kolom dalamnya akan mengikuti. Itu kalau pilihannya tadi adalah apa tadi? Maaf. Di sini adalah auto fit to window. Ya. Auto fit fix column width itu kalau Anda mau menggunakan lebar kolomnya dengan angka-angka tertentu. Ya. Auto fit to content berarti lebar kolomnya sesuai dengan isinya. Auto fit to window itu berarti lebar tabelnya selebar margin, kemudian lebar kolom di dalamnya akan disesuaikan dan pastinya sama. Kemudian remember dimension ini kalau Anda centang berarti nanti pembuatan tabel berikutnya settingan yang di atas ini akan dilakukan lagi. Jadi kalau misalkan sering membuat tabel berbeda-beda ini nggak usah dicentang. Yaitu cara kedua menggunakan menu insert tabel. Kemudian ada cara yang benar-benar oke di sini untuk bisa membuat tabel ya. Bisa membuat tabel itu menggunakan draw table. Draw table ini Anda bisa menggambar bahkan. Menggambar tabel sesuai keinginan. Ada berapa baris, berapa kolom. Anda bisa gambar di sini. Ya. Ya, pada saat saya gambar di sini dan ruangannya sudah tidak muat, otomatis dia akan menambah ke bawah. Kemudian saya bisa gambar seperti ini. Saya gambar. Ya. Nah, proses ini nanti bisa Anda kombinasikan. Jadi bisa memakai cara pertama, nanti digabung cara kedua. Nah, seperti ini, ya. Saya tambahi di sini gitu. Nah, oh maaf. Ini tambahi. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti apa gambarnya bisa kita sesuaikan ya menggunakan kursornya kita kembalikan ya. Kita kembalikan ke kursor select. Ya, select berarti masuk ke home, select. Ya, jangan atau escape, tekan escape. Ya, nanti kita bisa sesuaikan lebarnya. Nah, kayak gini. Kalau ada yang ngaco misalkan seperti itu. Kemudian saya pengen nanti lebar kolomnya sama semua Pak, bagaimana? Ini kan ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit. Buat dulu patokannya. Misalkan kalian patokannya segini. Jadi induknya itu selebar ini misalkan gitu ya. Dalamnya tinggal di blok. Lah, memblok tabel itu dengan cepat caranya adalah Anda klik tanda plus di sini. Pojokan sisi kiri atas. Kalau tidak mau nyorot gini, Anda bisa klik di sini langsung. Klik, otomatis semuanya tersorot. Kemudian ingat tadi teori. Kalau tabelnya selebar margin, kolom-kolomnya pengen sama, berarti pilihannya apa? Kita cari. Di menu apa? Layout. Di menu layout, maka di sini nanti ada beberapa pilihan auto fit. Seperti tadi ya. Auto fit window misalkan. Oh, maaf, auto fit window itu yang gini, sorry. Misalkan gini ya. Sorot, kemudian pilih auto fit window. Otomatis dia akan melebar selebar margin. Sedangkan untuk kolomnya sendiri bagaimana? Kolomnya sendiri itu menggunakan distribute kolom. Klik distribute kolom. Klik, maka secara otomatis kolomnya akan dibuat sama. Demikian juga kalau misalkan ada baris-baris yang nantinya tidak sama, ya. Misalkan di sini barisnya lebarnya ada yang tidak sama, macam-macam. Yang bawah saya tarik misalkan gini. Kemudian ada yang lebih lebar, lebih sempit gitu ya. Mana? Ada yang lebih lebar, lebih sempit gitu. Nah, bagaimana cara membuat
baris-baris ini langsung sama. Ya sorot lagi. Kemudian pilih layout. Di sini ada distribute row. Dia akan melihat patokannya. Oh, patokannya dari sini sampai sini. Berarti barisnya akan dibuat seperti ini lebarnya. Kalau pengen lebih sempit bagaimana? Ya patokannya harus kamu sempitkan. Ya. Jadi ini bergantung patokannya. Patokannya seberapa? Patokannya sempit, ya nanti semuanya akan dibuat rata sama. Akan segini. Nah, itu cara membuat atau mendefinisikan tabel. Ada beberapa cara ya. Seperti ini, dan itu bisa kalian kombinasikan. Kalau pengen menghapus bagaimana Pak sekarang? Menghapus tabel dengan cepat, misalkan Anda sorot tabel ini, tanda plusnya disorot, kemudian Anda tekan delete, kira-kira berhasil atau tidak? Oh, ternyata nggak berhasil. Delete-nya itu di mana Pak? Delete di keyboard. Anda tekan delete, itu nggak terhapus. Yang ini Pak, sorot, tekan delete di keyboard. Ya, yang terhapus isinya, bukan tabelnya. Yang ini Pak, delete, nggak hilang. Yang ini delete, nggak hilang. Nah, kalau kalian mau menghapus tabel, tabel itu dihapus menggunakan tombol hapus di sini, delete. Jadi biasanya kalau kalian klik tanda plus akan muncul di sini delete. Delete apa? Yang kalian mau hapus apa? Oh, tabelnya, induknya, ya berarti tabel yang dihapus. Di sini delete. Delete tabel, berarti induknya yang dihapus. Delete tabel. Tapi kalau misalkan yang kalian pengen hapus beberapa bagian di dalam tabel, berarti yang dipilih juga bagian tersebut. Contoh, ini ada angka dulu ya, saya buat angka untuk apa namanya, pembeda gitu. Misalkan saya buat sampai sini. Saya mau menghapus ini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini itu disebut dengan baris kan? Sini baris. Tadi yang berdiri kan kolom. Yang tidur gini atau horizontal kan baris. Berarti klik kanan, karena tadi posisinya muncul itu tidak langsung kelihatan. Kalau di sini kan tadi diklik langsung muncul kelihatan ya di sini. Misalkan gini. Nah, ini kan langsung kelihatan. Misalkan kalian nyorot baris kok bantuan tadi nggak langsung muncul, Anda bisa klik kanan. Tapi kalau langsung muncul ya pilih. Jadi hapus apa Pak? Hapus row. Itu namanya menghapus baris, atau klik kanan ya, Anda delete. Ya, di sini ada delete. Ya, pada saat Anda pilih delete cell, Anda mau menghapus apa? Posisi sel yang saya sorot. Sel yang saya sorot itu berarti delete entire row. Ya, entire row berarti row yang sekarang saya sorot. Nanti kalau yang Anda sorot kolom berarti delete entire column. Ya, seperti itu. Oke, maka hilang. Kalau kolom seperti ini, ya misalkan di sini ada isinya A, B, C, D, misalnya gini. Ini kita sorot, kemudian klik kanan bisa delete kolom ada. Kalau menunya tadi di sini delete cell ya, di sini ternyata munculnya delete kolom langsung ada, bisa. Atau milih lewat sini, delete kolom untuk menghapus kolom. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, delete lagi coba. Klik kanan, delete kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan hilang ya kolomnya. Kalau beberapa bagaimana Pak? Ya disorot beberapa, misalkan segini. Di kanan delete kolom. Yang baris ya disorot. Di kanan delete cell. Pilih delete entire row. Push. Nah, kalau sudah habis sampai ingin nambahi lagi bagaimana? Itu namanya insert. Nah, sekali lagi insert itu bisa Anda lakukan lewat draw bisa. Atau Anda gambar kan, draw itu artinya gambar, langsung gambar. Misalkan saya nambahi itu lewat gambar gini. Kemudian saya lebarkan, kemudian saya bagi-bagi. Sorry. Skip. Ini kita lebarkan dulu. Kemudian saya bisa gambar lagi di dalamnya. Itu satu cara. Diingat-ingat ini banyak cara masalahnya. Kita bisa gambar. Di sini kita bisa gambar, gambar. Ya.
Kemudian kita atur escape, ini diatur dulu. Ya, Anda atur dulu. Ya, yang ini kurang gambarnya. Lewat sini juga bisa draw table. Kata-kata draw table gambar. Ini satu cara dengan gambar. Ya, cara yang lain bagaimana Pak? Kalau misalkan saya pengen nambahi baris atau kolom yang terhapus, saya pengen nambahi lagi. Maka Anda bisa insert lewat menu layout. Di sini ada insert atau klik kanan insert. Insert apa? Insert kolom, insert baris, di mana posisinya langsung dibuat. Insert kolom di kanan langsung. Ya, kalau baris berarti insert baris di bawah, insert row below. Ya, kayak gini. Jadi bisa nambahi otomatis. Atau menggunakan menu yang ada di layout. Insert di atas, insert di bawah, insert di kiri, insert di kanan, gitu kan. Loh kok langsung banyak Pak? Nah, posisimu tadi misalkan kayak gini, ini kan posisi nyorot ya. Jadi dia akan menduplikat ini. Kalau insertnya hanya satuan, satu kolom, satu baris, jangan diblok. Misalkan insert di kiri, ya satu saja. Insert di kanan, ya satu saja. Ya, di bawah, ya satu saja gitu. Ya, bawah satu. Nah, ini ngeblok ya. Hati-hati. Kalau ngeblok berarti nanti insert lagi dia akan membuat duplikasi dari yang lokasi di blok. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan otomatis di duplicate. Oh, langsung banyak. Jadi kita bisa dengan mudah menciptakan tabel ini di dalam Microsoft Word. Kemudian di tombol layout ini juga ada eraser. Eraser itu fungsinya untuk menghapus beberapa bagian di tabel. Misalkan saya pilih eraser, saya hapus ini garis. Ini bisa. Atau disorot gini, bisa. Anda bisa menghapus bagian-bagian. Lah, lokasi yang ada datanya pada saat Anda hapus pembatas dari wilayah-wilayah tabel tersebut, dia akan gabung. Ya, wilayahnya akan bergabung. Nilai isinya akan bergabung. Nah, kalau beberapa baris atau beberapa kolom ini dihapus pembatasnya, itu istilahnya di merger. Ya, jadi kalau saya punya tabel ada beberapa baris, beberapa kolom, saya hapus pembatas di antara mereka sehingga wilayahnya jadi meluas atau bergabung, itu disebut dengan merger. Nah, memerger ini bisa menggunakan eraser, bisa juga menggunakan menu merger. Ada menu khususnya, menu merger. Ya, kita cari di layout ini, coba kita blok. Nah, ini mergernya mati ya. Kenapa mati? Karena kita belum nyorot lokasi. Kita harus sorot lokasinya minimal 2. Itu baru mergernya nyala. Minimal 2. Kalau satu saja nggak nyala. Minimal 2 gini. Berarti ini dan ini mau saya gabung di merger. Atau klik kanan merger. Ya. Kalau beberapa kolom gini, 2 kolom minimal, klik kanan merger cell, bisa. Di sini merger, bisa. Nah, jadi kita bisa mendapatkan tabel yang kolom-kolomnya itu posisinya itu bisa macam-macam ya. Ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit gitu. Nah, untuk soal yang kalian harus kerjakan kemarin itu kan ada ya konsep-konsep seperti itu. Ya, ada seperti ini. Nah, lihat. Ini kan berarti tabelnya aslinya ada berapa kolom? Ada 2, 1, 2. Yang atas kok cuma 1 toh. Ini sebenarnya digabung. Dulunya ya 2, tapi ini digabung. Berarti saya menciptakan berapa kolom, berapa baris sebenarnya? 2 kolom, barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti barisnya 10, kolomnya 2. Ya, saya hapus dulu tabelnya, saya buat lagi. Berarti insert, saya lewat sini. Saya butuh kolomnya 2, barisnya 10. Membuatnya seperti ini misalkan. Kemudian yang paling atas ini di merger. Di blok, pilih merger. Atau Anda eraser. Ini tengah-tengahnya. Nah, kemudian bisa diisi dengan ketikan tarif pungutan dokumen. Kalau masalah lebarnya nanti menyesuaikan ya.
tarif pungutan dokumen. Nah, pada saat Anda ngetik di sebuah sel, ya, di sebuah lokasi di dalam tabel, maka posisinya itu bisa diatur rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata atas, rata bawah, rata tengah secara vertikal itu bisa. Menggunakan menu apa? Menu layout di sini, alignment. Ini rata kiri atas, rata kiri tengah, rata kiri bawah. Rata tengah atas, rata tengah tengah, rata tengah bawah, atau rata kanan atas, rata kanan tengah. Nah, seperti ini Anda atur posisinya. Untuk mewarnai background dari sebuah lokasi, ini namanya sel ya, lokasi kotak ini namanya sel. Itu Anda gunakan namanya shading. Anda masuk ke menu desain, di sini ada shading. Anda bisa manfaatkan. Ya, shadingnya seberapa dengan cepat. Ya, jadi nanti tabel ini bisa dibuat seperti itu. Ini warnanya beda kan? Nah, berarti Anda blok langsung di shading. Warnanya agak tipis, di sini warnanya agak tebal atau dibolak-balik. Ya, ini. Lah, Pak, ini kalau di soal ini garisnya kok bisa tebal gitu, bagaimana, Pak? Nah, menebalkan menipiskan garis border setiap bagian di dalam tabel itu bisa dimulai dari awal, bisa dimulai setelah tabel jadi. Kalau misalkan dimulai dari awal, Anda sebelum gambar tabel, Anda masuk dulu ke desain. Ya, Anda buat satu tabel sembarang dulu sehingga bisa memunculkan desain. Kemudian Anda ngatur di sini jenis garisnya seperti apa, ketebalannya seberapa gitu. Berarti kan ini langsung membentuk. Dan ini bisa Anda gambarkan kan di sini. Nah, diklikkan saja bisa atau digariskan gini bisa. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa diblokkan gini bisa. Anda bisa. Seperti itu. Lah, biasanya kalau sudah disetting sekali seperti ini, kemudian Anda gambar tabel yang kedua, ketiga, itu settingannya akan ikut. Jadi kalau saya membuat tabel lagi, border stylenya seperti apa, garisnya seperti apa, warna garisnya seperti apa, itu juga bisa Anda atur. Dan di pembuatan berikutnya biasanya ini akan mengikuti atau muncul. Ya, jadi itu nanti berarti harus setting ulang. Ya, disetting ulang. Seperti itu. Atau mau menggunakan pilihan-pilihan, Anda escape dulu, sorot tabelnya, Anda gunakan pilihan-pilihan yang ada di sini. Ya, misalkan saya pakai all bordernya seperti ini. Lihat ya. Pada saat saya ngomong settingan garis saya adalah warnanya merah, garisnya seperti ini. Terapkan di semuanya. Bagaimana? Terapkan di semuanya kan berarti saya pilih di sini border all border, otomatis akan langsung punya settingan. Ini berarti pilihan garis dan warna yang saya lakukan itu tersimpan. Jadi kalau saya membuat tabel lagi coba ya di bawah sini. Set nih. Ya, atau pakai draw ya, yang umum pakai draw ya. Gambar yuk. Oh, langsung dia punya settingan itu. Makanya pada saat Anda melakukan setting garis dan sebagainya di dalam tabel itu terekam ya. Jadi kalau sudah selesai Anda nyeting, Anda kembalikan ke normalnya. Kembalikan ke normalnya agar apa? Nanti kalau Anda membuat tabel lagi atau men-setting lagi, itu dia akan ini akan kembali ke normal. Seperti itu. Untuk soal ini ya. Nah ini Pak kok nggak ada garisnya? Apakah ini di merger? Ayo, kira-kira gimana? Di merger atau bagaimana? Tengah-tengah ini seolah-olah seperti nggak ada garisnya gitu. Yang di sini loh garisnya. Kalau di merger kan gini ya. Kalau di merger misalkan gini kan merger. Nah, ini kan gabung sama seperti atasnya. Tapi soal itu kan berbicara bahwa ini tidak di merger kan, masih ada pembatasnya kan. Nah, itu masalah pilihan settingan garis. Jadi di sini tadi border, Anda pilih border and shading.
Kemudian di bagian sini itu berarti Anda pilih border tipis, ya, border tipis untuk posisi tertentu. Jadi dari awal Anda nyeting dulu ya. Ya, atau posisinya gini tadi. Border yang gini, kalau Anda sudah setting, yang sini dihapus. Ini kan. Ingat ngebloknya di sini ya. Anda ngeblok di posisi yang kolom kedua ke bawah. Berarti yang nanti akan disetting itu kisaran ini. Kisaran di sini. Kemudian kita pilih border, desain, border and shading. Nah, akan muncul kan? Nah, kita sebelah kiri itu berarti yang ini kan. Kita buang. Oke. Nah, kayak gini. Jadi ini tidak di merger. Tapi hanya diganti versi garisnya. Dengan apa? Dengan tidak bergaris tepi. Karena kita bisa memilih mode-mode garisnya ya. Bahkan warna-warni bisa. Ya, posisinya bisa. Jadi kalau mau warna-warni misalnya lagi. Pakai ini tadi. Model garis apa? Ya, warnanya seperti apa? Garisnya kayak apa? Diterapkan di mana? Di sini, ya. Misalkan kayak gini. Yang ini nggak usah ada garis atau ada garis. Oke. Nah, dia akan punya aturan sendiri-sendiri. Jadi Anda bisa bermain-main tentang format tabel ya di sini ya. Lah, kalau Anda nggak pengen ribet dengan tampilan-tampilan seperti ini, Anda bisa memanfaatkan table style di sini. Anda sorot semuanya tabel, kemudian Anda pilih style. Langsung jadi. Dan di sini kita juga masih diberikan kewenangan untuk ngedit. Jadi ini tampilan dasar saja. Setelah muncul tampilan dasar, Anda pilih tampilan yang seperti apa, Anda diperkenankan kok untuk mengedit lagi. Ya, seperti ketikan tadi ini kok rata atas, ratakan tengah kan masih bisa. Garisnya ini Anda ganti masih bisa. Nah, di soal yang kedua kalian itu kan kalian diminta untuk apa? Untuk melanjutkan. Nah, membuat tabel seperti ini. Ya. Ini kan berarti ada merger. Berarti awal mula kalian buat tabel itu berapa baris, berapa kolom? Dilihat. 1, 2, 3, 4. Berarti kolomnya 4. Barisnya ada berapa? Dihitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baris, 4 kolom. Kemudian ada baris dan kolom yang di merger. Dan di merger. Gitu. Jadi tampilan seperti ini. Untuk bordernya, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Itu bisa diatur ulang, warna-warninya bisa diatur ulang. Oke. Kemudian apa yang bisa dilakukan di dalam tabel pada saat kita menggunakan tabel Word? Salah satu manfaat tabel, ya kalau kita menggunakan model tabel seperti ini, insert tabel itu, kita bisa apa? Bisa membuat hitung-hitungan, calculation untuk kolom atau baris. Misalkan saya punya angka seperti ini. Ya. Kemudian di sini tuh total. Total. Mau saya di sini adalah jumlahan dari ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 di sini. Biasanya kan ini dilakukan dengan Excel ya. Di Word itu ternyata juga ada fasilitas namanya formula. Anda masuk ke layout, di sini ada formula. Ya, formula, maka Anda bisa pilih model rumusnya pakai apa. Total itu pakai sum above, berarti yang akan ditotal itu atasnya. Format hasil tampilannya seperti apa? Biasa, angka biasa, atau ada desimalnya berapa digit, atau ada lambang rupiahnya, itu otomatis bisa kita setting. Kemudian di OK, akan langsung muncul. Ya, akan langsung muncul. Dan ini otomatis. Pak, bagaimana kalau misalkan horizontal gitu ya, horizontal berarti misalkan saya insertkan tabel ini ya, ada angka di sini juga 1, 2, 3, 4 di sini totalnya.
Jadi formulanya gimana? Left. Kalau di sini berarti yang akan dihitung sebelah kanan berarti tinggal ganti antara left, right, ya. Atas itu berarti above, kalau bawah berarti below. Jadi posisi-posisi yang akan ditotalkan itu mana? Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kalau angka di bagian ini saya edit, Pak, misalkan 5. Ininya bisa otomatis update atau tidak? Bisa ya. Jadi untuk otomatis update-nya Anda bisa tekan formula, klik kanan ya, update field namanya. Nah, seperti ini. Klik kanan update field atau pakai shortcut itu Alt Shift atau Alt F9 coba ya. Misalkan saya rombak lagi, ini 7. Taruh di sini Alt F9. Pada saat Alt F9 Anda akan diperlihatkan rumus. Alt F9 lagi atau F9 langsung. F9 langsung berarti ya. Kalau Alt F9 itu berarti Anda bisa merubah rumus, ini bisa dirubah. Ini formatnya tadi. Tapi kalau mau mengupdate bisa F9. Alt F9 tekan lagi. Ya. Kemudian F9 saja berarti ya. Kalau ada perubahan, misalkan di sini perubahan, ini mengupdate F9. Seperti itu. Jadi Alt F9 fungsinya untuk mengedit rumus. Ya. Misalkan kayak gini. Totalnya pindah ke sini tuh. Totalnya pindah ke sini gimana? Terus rumusnya itu sudah pakai ini. Ini kalau Alt F9 kan rumusnya tetap left kan? Nah, berarti ini diganti bisa Alt F9 lagi, kemudian F9. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 10. 19. Karena pada saat dia ngomong totalkan sebelah kanan, ya dia tidak bisa berhenti selama masih ketemu angka ya. Jadi kalau ada bagian yang tidak ingin ditotal ya mendingan angkanya dihapus. Seperti itu. Jadi ngomong totallah sebelah kanan, ya dia akan mencari ke kanan terus sampai selesai. Totallah sebelah kiri, ya kiri terus. Atas ya atas semuanya, bawah bawah semuanya. Seperti itu. Jadi kalau ada bagian yang tidak ingin ditotal, dirumusi, ya hapusin ya, nilainya dihapus. Terus kira-kira bisa nggak melompat, Pak? Misalkan ini tak hapus. Ini ada angka 2, ini nggak ada angkanya, ini ada angka 4, ini ada angka 7 misalkan. Ya, ada angka yang posisinya dilompati. Dan di sini saya F9. F9. Tidak bisa. Ya, F9, F9. Jadi dia akan berhenti saat ketemu sel atau bagian tabel yang dia kosong, tidak ada isinya. Oke ya, paham ya untuk pembuatan tabel ini. Oh ya, satu lagi. Tadi kebalikan dari merger ya. Ada kebalikan dari merger. Itu namanya split. Nih. Jadi Anda split itu berarti memecah. Misalkan saya punya satu kolom, satu baris, satu kolom ini. Saya bisa split. Jadi berapa baris, berapa kolom. Ini jadi 2. Yang bawah saya split. Jadi berapa baris, berapa kolom. Jadi 4. Namanya split. Ya, jadi kebalikan dari merger. Memecah itu split, menggabungkan itu merger. Oke. Saya berharap teori tentang tabel ini nanti bisa Anda pakai mengerjakan nih. Ya, dan tabel ini nanti di dalam pembuatan dokumen Word itu juga sangat berperan banyak ya. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Monggo. Ada yang kurang jelas? Ya, semoga ini juga menjawab pertanyaannya Ani tadi ya, bagaimana mewarnai atau apa tadi tentang soal latihan 6. Untuk yang kolom gaya koran ini, kalau zaman dulu sebelum ngerti tentang kolom gaya koran, menunya belum ada,
Ya ini buatnya juga pakai tabel. Jadi ngetik di dalam tabel. Kemudian bordernya di hidden. Jadi border itu bisa di hidden ya. Ini namanya border, garis-garis ini. Anda sorot dan masuk ke desain, bordernya pilih no border. Ya. Jadi akan sangat terlihat kalau tabelnya tidak berwarna. Contohnya ini ya. Ini pilih no border. Nah, ini no border. Bedanya apa ya? Di print nantinya, di preview atau di print. Maka yang no border ini tidak terlihat garis-garis bordernya. Nah, ini ada garis-garisnya tapi tidak terlihat. Beda dengan yang ada bordernya ya. Kalau ada border dan ada warna, misalkan ini dipilih no border, masih kelihatan. Ya, karena ada warnanya gitu. Ya. Walaupun garis tepiannya hitam-hitam, garis tepiannya sudah nggak ada ya, nggak ada kelihatan. Nah, itu setting no border namanya. Nah, itu zaman dulu kalau mau membuat kolom gaya koran itu pakai itu. Yang disisakan border tengah-tengah ini. Tapi setelah ada kolom gaya koran itu dia menggunakan versi menu kolom gaya koran pembuatannya. Oke, ada pertanyaan? Silakan.